Bacaan ini sungguh sebenarnya suatu perenungan yang besar. Mengajar kepada siapa yang bertanggung jawab melanjutkan karya-karya besar bangsa Indonesia ini. Banyak nasihat yang kita ambil bagian. Bahkan ada juga masih sampai sekarang sudah umur 76 tahun Indonesia ini. Tapi masih ada yang berusaha untuk membelokkan sejarah bangsa. Seakan-akan tidak ada orang yang berjuang selain satu agama saja. Ingin digiring terus satu agama. Apalagi semenjak tahun 80-an itu yang namanya Habib-Habib itu banyak yang ingin menggeser. Tidak ada peranan yang besar dalam perjuangan bangsa. Kadang-kadang kita lahir sebagai anak bangsa mau melihat sejarah panjang ini bahwa negara kita ini perlukan orang-orang yang memang bijaksana, orang yang adil, orang yang memikirkan kepentingan bersama, bukan golongan, bukan pribadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Para saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya kemerdekaan bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Kita bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang boleh kita alami masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka kiranya dalam perayaan ini kita hendak senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melawan penjajah dalam tanda kutip yang baru, yakni corona ini. Kita bersama-sama bahu-membahu bersama pemerintah untuk mengatasi, untuk bersama-sama mengupayakan yang baik untuk negara dan bangsa kita ini. Bapak Ibu, Saudara sekasih, mungkin kita yang ada di sini tidak ada yang umur 76 tahun kan ya. Karena saya pun juga tidak bisa menceritakan bagaimana berbicara tentang peristiwa sebelum 76 tahun kemerdekaan Indonesia itu. Saya bukan 76, tapi baru 67. Jadi dibalik angkanya. Tidak bisa bicara banyak tentang kemerdekaan. Romo Anton juga tidak bisa. Sehingga tadi mau khotbah apa Romo belum siap saya. Karena kita sekarang memang lahir buah-buah dari perjuangan orang-orang yang sudah meninggal, entah itu pahlawan yang disebut namanya atau pahlawan yang tidak dikenal, begitu banyak untuk mencapai suatu kemerdekaan yang hari ini kita rayakan bersama sebagai anak bangsa Indonesia. Sejauh yang saya rasakan, saya alami, belum pernah kutipan hari ini itu dibacakan di DPR, itu belum pernah itu. DPRD tidak pernah membacakan ayat-ayat kitab suci. Karena hari ini bacaan ini sungguh sebenarnya suatu perenungan yang besar. Mengajar kepada siapa yang bertanggung jawab melanjutkan karya-karya besar bangsa Indonesia ini. Banyak nasihat yang kita ambil bagian.
Bahkan ada juga masih sampai sekarang sudah umur 76 tahun Indonesia ini. Tapi masih ada yang berusaha untuk membelokkan sejarah bangsa. Seakan-akan tidak ada orang yang berjuang ya, selain satu agama saja. Yang ingin digiring terus satu agama. Apalagi semenjak tahun 80-an itu ya, yang namanya Habib itu banyak yang ingin menggeser. Tidak ada peranan yang besar dalam perjuangan bangsa. Kadang-kadang ini kita lahir sebagai anak bangsa mau melihat sejarah panjang ini, bahwa negara kita ini diperlukan orang-orang yang memang bijaksana, orang yang adil, orang yang memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi. Kita bisa membayangkan ya, kalau Mas Roni ya, satu RT saja sudah repot ngatur satu RT. Romo Anton di paroki ya, belum sampai 2000 umatnya juga sudah kewalahan. Apalagi yang berjuta-juta. Kepulauan lagi. Bukan satu daratan, mengatur PPKM saja ya. Jawa, Bali aja udah kerepotan, apalagi mengatur seluruhnya. Inilah yang kita perlukan dalam hari besar bagi bangsa ini adalah kita tetap mendoakan. Semoga damai dan sejahtera itu dinikmati. Memang segi keadilan itu masih terus berjuang. Kita semua. Tetapi kita bersyukur karena kemerdekaan ini juga adalah awal dari Allah sendiri ya. Dalam kitab Keluaran, bagaimana Allah berseru kepada umatnya. Aku mendengar jeritanmu, aku tahu penderitaanmu, dan aku membawa engkau kepada negara yang mengalirkan susu dan madu. Bayangkan, Allah berjanji menggiring bangsa Israel merdeka dari penjajahan Mesir. Walaupun tanah suci lebih subur makmur dibandingkan dengan negara kita ini, negara kita ini sangat makmur. Jauh. Yang agak subur itu bagian utara itu, bagian Galilea itu. Itu banyak daerah-daerah pertanian, tapi bagian selatan itu padang gurun. Bagaimana Allah menjanjikan itu? Itulah maksud dari tujuan Tuhan, memberikan kemerdekaan sebagai satu bangsa, diberikan kepada bangsa pilihannya. Kita pun juga keluar dari situasi penjajahan dahulu, tetapi kita juga masih belum bersih negara kita dari segala gangguan-gangguan. Mari kita mohon, kita mendoakan pada hari besar ini bagi para pemimpin negara kita, para pejabat, para orang-orang yang berkepentingan dalam politik, agar tidak membelokkan jalan sejarah bangsa Indonesia. Itulah yang dimaksudkan hak dan kewajiban. Apa hakmu? Apa hak kita kepada Allah? Apa hak kita kepada bangsa? Dan jangan bertanya apa yang diberikan negara, karena negara sudah banyak memberikan upaya-upaya damai dan sejahtera. Apa yang sekarang wajib kita berikan, mari kita berikan. Dan itulah salah satu bagian menghayati Pancasila. Menghayati seluruh sila-sila, 5 sila itu sebenarnya kita itulah orang beriman. Mulai dari hidup keagamaan, mulai bagaimana kita melihat dari peri kemanusiaan sampai keadilan sosial bagi bangsa rakyat Indonesia ini belum selesai kita upayakan. Mari kita doakan hari istimewa bagi bangsa negara ini, khususnya
pada tanggal 17 ini menjadi berkat bagi kita walaupun masih banyak tantangan menghadapi corona pandemi ini. Semoga cepat selesai dan kita lanjutkan tugas perjuangan kita membawa bangsa negara kita untuk tahu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan bersamamu. Para saudara dalam hidup dan karya, kini dan selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan.